Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gian Ardianza dari jurusan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim. Malah akan menjelaskan tentang penurunan persamaan force KdV. Ini adalah sketsa aliran dan koordinat. Di sini terdapat suatu gundukan dari air yang mengalir, maka akan membentuk suatu gelombang dengan kondisi seperti ini. Kondisi batas pada fluida. Dalam gerak partikel fluida mempunyai kondisi batas, yaitu kondisi batas dinamik dan kondisi batas kinematik. Kondisi batas dinamik terjadi karena adanya gaya-gaya yang bekerja pada fluida, sedangkan kondisi batas kinematik terjadi karena gerak partikel. Kondisi batas pada permukaan fluida. Ini adalah kondisi batas kinematiknya. Dou pi per dou y min dou pi per dou x dikali dou eta per dou x sama dengan 0. Kemudian kondisi batas dinamik 1/2 dikali dou pi per dou x kuadrat plus dou pi per dou y kuadrat plus g h plus eta sama dengan setengah u0 kuadrat plus gh. Kemudian kondisi batas kinematik dou pi per dou y dikurangi dou pi per dou x dou h per dou x sama dengan 0. Kemudian kondisi batas dinamiknya itu diabaikan karena partikel pada dasar fluida tidak bergerak. Kemudian dilakukan penskalaan variabel. Penskalaan didefinisikan sebagai perbandingan antara keadaan nyata dengan model atau gambarnya. Juga dapat didefinisikan untuk mengubah ukuran baik memperbesar ataupun memperkecil sebelum diperoleh model gelombang soliter. Terlebih dahulu dilakukan penskalaan terhadap persamaan lapas beserta kondisi batas pada permukaan dan dasar fluida. Nah, ini kita melakukan penskalaan variabel pada persamaan lapas. Dou kuadrat pi per dou x kuadrat plus dou kuadrat pi per dou y kuadrat sama dengan 0. Nah, dengan skala-skala pi sama dengan u0x ditambah pi besar dengan x sama dengan epsilon pangkat setengah h pangkat min 1 x sama dengan epsilon pangkat min 1/2 hx. Kemudian pi besar sama dengan epsilon pangkat min 1/2 pi h akar gh pangkat min 1, dan pi sama dengan epsilon pangkat min 1/2 h akar gh pi besar. Disubstitusikan ke persamaan dou kuadrat pi per dou x kuadrat diperoleh jadi seperti ini. Disubstitusikan semuanya ini jadi ini, kemudian ini kita hitung secara aljabar seperti biasa, kemudian diperoleh u0 plus akar gh dou pi besar per dou x. Kemudian kita lakukan skalaan lagi. Kemudian kita substitusikan ke dou kuadrat pi per dou x kuadrat. Kita hitung sama seperti atas. Diperoleh ini epsilon pangkat setengah h pangkat min 1 akar gh dou kuadrat pi besar per dou kuadrat. Kemudian skala-skala pi sama dengan u0x plus pi besar, y sama dengan h pangkat min 1 y sama dengan hy, pi sama dengan epsilon pangkat min 1/2 pi besar bar h akar gh pangkat min 1 dan pi bar sama dengan epsilon pangkat min 1/2 h akar gh pi. Disubstitusikan pada dou kuadrat pi per dou y kuadrat diperoleh ini
kita lakukan seperti aturan rantai. Kita hitung secara aljabar, diperoleh ini epsilon pangkat min 1 per 2 akar GH 2pi per 2Y. Kemudian kita lakukan hal yang sama, kita untuk mencari 2 kuadrat pi per 2Y kuadrat. Diperoleh epsilon pangkat min 1 per 2 H pangkat min 1 akar GH 2 kuadrat pi besar per 2Y kuadrat. Nah, kemudian persamaan 5 dan 6 disesuaikan ke persamaan 4, sehingga ini diperoleh epsilon 2 kuadrat pi plus 2 kuadrat pi besar epsilon 2 kuadrat pi per 2x kuadrat plus 2 kuadrat pi besar per 2y kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang kedua kita akan persamaan ke persamaan yang pertama tadi. Dengan cara yang sama kita lakukan cara aljabar, kita hitung mulai dari 2pi per 2y kita cari, kemudian diperoleh ini, kemudian kita cari pensekaan lagi 2pi 2x nya, lanjut kemudian skala-skala eta sama dengan eta h dan x sama dengan epsilon angkat setengah h min 1 x bar disubstitusikan ke do eta bar per do x bar, diperoleh, nah kita pakai aturan rantai sama, diperoleh epsilon pangkat setengah do eta per do x. Kemudian persamaan 8 sampai 10 tadi kita substitusikan ke persamaan 1. Ini tadi persamaan 1 diperoleh persamaan 11. Do pi besar per do y min epsilon do eta per do x kali f plus do pi per do x sama dengan 0. Kemudian ketiga kita lakukan perskalaan pada persamaan 2, yaitu tadi persamaan 2 ini kita lakukan skalaan seperti tadi. Ini mulai dari kita cari do pi per do x ini sama dengan u0 bar plus akar GH do pi besar per do x. Nah, kita cari kuadratnya, dikuadratkan ini, peroleh ini, kemudian kita lakukan skala pensekaan lagi untuk do pi per do y ini, diperoleh epsilon min 1 GH kali do pi per do y kuadrat. Kemudian persamaan 12 sampai 14 disubstitusikan ke 2, diperoleh ini, dipertemukan ke persamaan 2, dari secara aljabar diperoleh ini persamaan 15. F do pi per do x plus setengah kali do pi per do x kuadrat plus setengah epsilon pangkat min 1 kali do pi per do y kuadrat plus eta sama dengan 0. Keempat kita lakukan sekali lagi ke persamaan yang ketiga. Sama kita lakukan kita cari do pi per do y nya dulu seperti tadi, seperti yang awal, diperoleh ini, kemudian skala-skala h bar sama dengan epsilon kuadrat h kali h besar x sama dengan epsilon pangkat setengah h pangkat min 1 x bar disubstitusikan ke do h per do x, diperoleh ini, kita substitusikan, diperoleh do h per do x epsilon pangkat 5 per 2. Kita lakukan skala lagi untuk mencari do pi per do x, kita hitung, diperoleh f
akar GH plus akar GH 2pi per 2X. Kemudian persamaan 16 sampai 18 tadi kita substitusikan ke persamaan 3. Peroleh 2pi per 2Y min epsilon pangkat 3 2H per 2X dikali F plus 2pi besar per 2X sama dengan 0. Setelah dilakukan perskalaan, kemudian dicari solusi persamaan 7 dan kondisi batas persamaan 11, 15, dan 19 dengan menggunakan deret asymptotik dengan melakukan aproksimasi atau hampiran terhadap variabel-variabel tak bebasnya dalam deret pangkat hingga orde ketiga. Baik, kemudian kita lakukan aproksimasi variabel-variabel ini. Aproksimasi atau hampiran digunakan untuk menyelesaikan persamaan 7 beserta kondisi batas persamaan 11, persamaan 15, dan persamaan 19 yang sulit diselesaikan secara langsung. Aproksimasi ini menggunakan deret asymptotik, di mana deret asymptotik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menentukan suatu fungsi yang merupakan penyelesaian dari suatu masalah nilai awal atau batas, yang mana fungsi tersebut dinyatakan dalam deret pangkat terhadap parameter kecil epsilon. Aproksimasi variabel yang digunakan pada persamaan 7, kondisi-kondisi batasnya diaproksimasikan dengan memisahkan variabel tak bebasnya. Nah, dengan bentuk deret asymptotik, variabel tak bebas pi besar kontekan pi besar sama dengan epsilon pi besar 1 plus epsilon kuadrat pi besar 2 dan ditambah epsilon pangkat 3 pi besar 3 dan seterusnya, dimana pi1, pi2, dan pi3 merupakan bentuk orde pertama, kedua, dan ketiga dengan epsilon merupakan parameter yang terkecil. Kemudian variabel tak bebas eta untuk tinggi permukaannya kita deretkan sebagai ini sama, dimana eta 1, eta 2, dan eta 3 merupakan bentuk orde pertama, kedua, dan ketiga dengan epsilon merupakan parameter yang terkecil. Adapun pemisahan variabel-variabel tak bebas dalam persamaan 7, 11, 15, dan 19 dalam bentuk deret asymptotik adalah sebagai berikut. Aproksimasi pada persamaan 7, variabel tak bebas pi besar untuk dalam bentuk deret asymptotiknya adalah ini sebagai berikut. Untuk pi besar seperti tadi, terus untuk turunan kedua terhadap X seperti ini, untuk turunan kedua terhadap Y seperti itu. Nah, seperti itu kan pada persamaan 23 dan 24 ke persamaan 7 sehingga diperoleh persamaan 25. Persamaan tersebut merupakan hampiran dari persamaan 7. Kemudian aproksimasi pada persamaan 11 kita lakukan hal yang sama, kita sesuaikan dengan apa yang di persamaan 11. Nah, kemudian eta ini kemudian menggunakan C0 plus epsilon 1 pangkat 1 C1 plus epsilon 2 C2, kemudian substitusikan persamaan-persamaan tadi ke persamaan 11, diperoleh seperti ini. Lanjutkan. Nah, akhirnya dapat ini semua ini persamaan 33. Kemudian aproksimasi pada persamaan 15 kita lakukan hal yang sama, kita menggunakan deret tadi. Nah, kita butuhkan apa aja, pi besar kuadrat, kemudian kita turunkan terhadap X, turunan terhadap Y, kemudian kita butuh C, kemudian sama disubstitusikan ke semuanya ke sama 15 sehingga diperoleh nih
persamaan 43. Persamaan tersebut merupakan hampiran persamaan 15. Kemudian aproksimasi pada persamaan 19, kita lakukan nilai sama. Ini diperoleh, ini kita substitusikan, diperoleh persamaan 48. Persamaan tersebut merupakan hampiran dari persamaan 19 setelah dilakukan aproksimasi. Maka berikutnya yaitu melakukan peninjauan pada tiap-tiap orde sampai orde ketiga dari deret asimptotik. Untuk mendapatkan solusi dari deret asimptotik harus ditinjau setiap orde epsilon berdasarkan persamaan 25, 33, 43, dan 49. Nah, untuk orde epsilon, do per do y, do pi besar 1 per do y sama dengan 0 pada y lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk do pi 1 per do y sama dengan 0 pada y sama dengan 1, kemudian f0 do pi 1 per do x plus eta 1 sama dengan 0 pada y 1, dan do pi 1 per do y sama dengan 0 pada y sama dengan 0. Kemudian untuk orde epsilon kuadratnya, do per do x, do pi 1 per do x plus do y, do per do y dikali do pi 2 per do y sama dengan 0 pada y lebih dari 0 sama kurang dari 1. Untuk do pi 2 per do y min f0 do eta 1 per do x sama dengan 0 pada y sama dengan 1. Dan f1 do pi 2 per do x plus f1 do pi 1 per do x plus do pi 1 per do x kuadrat plus eta 2 sama dengan 0 pada y sama dengan 1. Kemudian dan do pi 2 per do y sama dengan 0 pada y sama dengan 0. Untuk orde epsilon pangkat 3, do per do x kali do pi 2 per do x ditambah do per do y, do pi 3 per do y sama dengan 0 pada y lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk do pi 3 per do y min do eta 2 per do x min f1 do eta 1 per do x min do pi 1 per do x dikali do eta 1 per do x sama dengan 0 pada y sama dengan 1. Dan do pi 3 per do x plus f1 do pi 2 per do x plus f2 do pi 1 per do x plus 1 per 2 dikali do pi 2 per do y kuadrat plus do pi 1 per do x kali do pi 2 per do x plus eta 3 sama dengan 0 pada y sama dengan 1. Dan do pi 3 per do y min do h per do x sama dengan 0 pada y sama dengan 0. Kemudian persamaan 49 tadi sampai dengan 60 dapat disederhanakan ke dalam model. Nah, kita lakukan penyederhanaan pada orde epsilon tadi, do per do y, do pi 1 per do y sama dengan 0. Kemudian kita integralkan seperti ini, diperoleh do pi 1 do per do y sama dengan a. Dengan a ini merupakan konstanta dengan menggunakan kondisi batas 52. Tadi kita peroleh a nya sama dengan 0. Kemudian maka persamaan 62 menjadi do pi 1 per do y sama dengan 0. Kemudian untuk batas 51 dengan do pi 1 per do y sama dengan 0, maka dihasilkan f0 do pi 1 per do x plus eta 1 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, diperoleh do pi 1 per do y sama dengan min eta 1 per f0. Kemudian kita integralkan lagi terhadap y, diperoleh ini do per do x kali do pi 1 per do y sama dengan do per do x do p per do x. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas y sama dengan 1 dapat mendapatkan 66.
1 per 2Y sama dengan 2B per 2. Dari persamaan 65 dan 66 diperoleh 2B per 2X sama dengan eta 1 min eta 1 per 2F per F0. Kemudian kita kalikan dengan 2 per 2X di sisi kanan dan di sisi kiri, kita peroleh seperti ini. Maka persamaan 66 dan 67 menjadi seperti ini. Pada ordo epsilon kuadrat diperoleh kita dengan cara yang sama mensubstitusikan persamaan 68 ke persamaan 53, maka diperoleh seperti ini. 2 per 2Y 2B2 per 2Y sama dengan min 1F 0 dikali 2B1 per 2. Kita integralkan persamaan tersebut terhadap Y. Kemudian diperoleh ini 2B2 per 2Y sama dengan min 1 per F0 dikali 2 eta 1 per 2X Y plus F. Kemudian kita menggunakan di batas 56 bahwa Fx, T sama dengan 0, maka persamaan 70 menjadi 2B2 per 2Y sama dengan min 1 per F0 2 eta 1 per 2X Y. Kemudian menggunakan kondisi batas 54 pada persamaan 71, maka diperoleh F0 sama dengan 1, maka menjadi seperti ini. Kemudian kita integralkan terhadap Y, diperoleh I2 per 2X sama dengan 1 per 2Y kuadrat kali 2 per 2X dikali 2 eta 1 per 2X plus 2D per 2X. Kemudian dengan menggunakan kondisi batas 56 dapat sama 74, maka diperoleh seperti ini 2D per 2X nya. Kemudian kita substitusikan 2D per 2X nya ke persamaan 74 oleh ini. Nah ini untuk persamaan 76 ini kita turunkan itu dengan 2 per 2X baru. Kemudian pada ordo epsilon pangkat 3 diperoleh ini berdasarkan persamaan yang tadi. Ordo epsilon pangkat 3 kita sederhanakan dan mensubstitusikan persamaan 76 ke persamaan 77, maka kita peroleh ini tadi yang di ordo epsilon 2 tadi. Ini disubstitusikan tadi dari ini kan sama ya. Kemudian kita integralkan terhadap Y, itu maka diperoleh seperti ini dengan SE itu musatsa dan menggunakan batas 60, maka E sama dengan 2H per 2X. Kita substitusikan pada persamaan 80, beroleh ini. Lanjut, kemudian menggunakan kondisi batas 58 kita peroleh ini ya, maaf ini etanya kan ini kita selesaikan, kita sederhanakan, kemudian dengan F0 sama dengan 1, maka diperoleh ini min 1 per 3 2 pangkat 3 eta 1 per 2X kuadrat min 2 eta 1 per 2X eta 1 plus 2 eta 1 per 2X F1 sama dengan 2H per 2X. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan min 1, maka diperoleh seperti ini. Atau
atau dapat ditulis seperti berikut ini: 1/3 n 1/3 eta 1 diturunkan hanya 3 kali dikurangi 2 F1 eta X1 plus 2 eta 1 dikali eta diturunkan terhadap X eta 1 plus Hx sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan KdV. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.